Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi sebuah planet, termasuk bumi. Atmosfer mengelilingi sebuah planet dengan lapisan yang sangat tebal. Atmosfer terdiri dari beberapa macam gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon, di mana nitrogen adalah gas yang paling banyak sebanyak 78%. Kemudian lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari berbagai macam lapisan. Ada lapisan troposfer, yaitu lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Pada lapisan ini terdapat peristiwa cuaca dan iklim, seperti awan, angin, hujan, badai. Lapisan troposfer pada ketinggian 0-10 km di atas permukaan bumi terjadi peristiwa cuaca. Di atas lapisan troposfer ini ada lapisan tropopause. Di atasnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini merupakan lapisan yang terdapat penerbangan pesawat udara komersil, karena pada lapisan ini tidak ada gangguan cuaca iklim. Lapisan ini mempunyai ketinggian 10-50 km, mengandung sulfat. Kemudian ada lapisan ozon yang berfungsi melindungi dari sinar ultraviolet. Lapisan mesosfer, lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari jatuhan meteor. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang mempunyai ketinggian 50-85 km. Pada lapisan ini terjadi pembakaran meteor dan penghancuran. Di atasnya ada lapisan mesopause. Kemudian di atasnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini merupakan lapisan di mana bisa memantulkan gelombang radio. Dan lapisan termosfer ini disebut juga dengan lapisan ionosfer. Lapisan ini lapisan termosfer karena lapisannya panas. Terdapat ionisasi atom-atom oleh radiasi sinar X dan ultraviolet. Lapisan eksosfer adalah lapisan yang paling luar dari lapisan-lapisan atmosfer. Pada lapisan ini merupakan lapisan yang paling luar. Kandungan gas utamanya adalah hidrogen dengan kerapatan yang semakin berkurang setiap kenaikan. Kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada angin, curah hujan, penyinaran matahari, kelembapan, tekanan udara, dan lain sebagainya. Unsurnya antara lain kita bisa bedakan ada cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Sedangkan iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Ilmu yang mempelajari cuaca kita sebut dengan meteorologi, dan yang mempelajari iklim disebut dengan klimatologi. Unsur cuaca dan iklim ada sinar matahari, suhu, angin, awan, kemudian juga ada kelembapan, udara, curah hujan, yang kita sebut dengan presipitasi. Ini adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Kita juga mengenal adanya klasifikasi iklim. Bisa klasifikasikan menurut iklim matahari, iklim Fisis, iklim Köppen, iklim Schmidt-Ferguson, dan juga iklim Junghun. Ada juga iklim Oldeman. Iklim matahari. Iklim matahari ditentukan berdasarkan garis lintang. Posisi ini menentukan intensitas sinar matahari yang diterima. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu iklim tropis pada lintang 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan selatan. Subtropis dari 23,5 derajat sampai 40 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Iklim sedang 40 sampai 66,5 lintang utara dan lintang selatan.
Dan iklim dingin 66,5 sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Ini adalah pembagian iklim matahari. Negara-negara yang berada di iklim tropis contohnya adalah Indonesia, di mana kita hanya mengenal ada 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sedangkan iklim subtropis adalah untuk negara-negara yang mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan iklim sedang, kemudian iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Misalnya pengaruh lautan, daratan yang luas, relief. Kemudian iklim Köppen. Vladimir Köppen adalah ahli iklim dari Jerman, membuat klasifikasi iklim di seluruh dunia berdasarkan suhu dan kelembapan udara. Kedua unsur iklim tersebut. Kemudian iklim Yunghun. Iklim Yunghun ini berdasarkan ketinggian dan jenis tanaman. Pada ketinggian Schmidt-Ferguson, iklim semi mengklasifikasikannya berdasarkan rata-rata bulan basah dan bulan kering. Satu bulan disebut bulan kering jika dalam satu bulan terdapat curah hujan kurang dari 60 mm. Ada juga iklim Oldeman. Penelitian menurut Oldeman menggunakan dasar yang sama dengan Schmidt-Ferguson, yaitu unsur curah hujan, bulan basah, bulan kering, tetapi bedanya Oldeman mengkaitkan kegiatan pertanian di daerah tertentu. Demikianlah ulasan saya mengenai atmosfer. Terima kasih, semoga bermanfaat.